Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nurzana dan ini kedua teman aku. Hai, nama aku Bia. Hai, nama aku Dinar. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit memberikan informasi kepada kedua teman aku dan juga kepada kalian mengenai tentang negara Jepang. Pertama, negara Jepang itu termasuk ke dalam negara kepulauan dan negara Jepang ini memiliki pulau sebanyak 6.852 pulau. Dan Jepang ini di beberapa pulaunya terdapat gunung-gunung yang masih aktif sampai saat ini. Seperti salah satunya itu Gunung Fuji, yaitu gunung tertinggi di Jepang. Nah, gunung ini masih dikatakan aktif, makanya Jepang itu sering banget mengalami yang namanya gempa bumi karena dari aktivitas gunung berapi tersebut. Tidak hanya itu, Jepang menjadi negara yang menduduki peringkat ke-10 sebagai negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Penduduknya ini sebanyak sekitar 128 juta penduduk. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, aku mau nanya dulu nih ke kalian berdua. Kalian tahu nggak sih ibu kota Jepang itu apa? Tahu lah. Tokyo. Ya, itu dia. Ya, bener banget. Jepang merupakan negara yang sistem pemerintahannya ini berbentuk monarki konstitusional, di mana sistem pemerintahannya itu dipimpin oleh raja atau ratu, namun kekuasaannya ini tidak dipegang penuh oleh si raja atau ratu tersebut, melainkan dibentuk oleh undang-undang atau konstitusi-konstitusi dari Jepangnya. Dan Jepang ini membentuk konsep trias politika atau politik tiga serangkai, di mana konsep ini menentukan kekuasaan masing-masing dan dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan pemilihan lembaga pemerintah lainnya itu dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Selain berbentuk konsep trias politika, Jepang juga digabung oleh sistem demokrasi representatif, di mana kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat, tetapi raja memiliki peran tradisional di dalam negara tersebut. Lalu, selain raja, ada seorang perdana menteri dan juga menteri negara yang berperan sebagai pengarah pengendali pemerintahan di negara Jepang, di mana perdana menteri ini dipilih oleh parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang kaisar di kerajaan Jepang. Lanjut, kita bahas ke perekonomian Jepangnya ya. Nah, di sini Jepang merupakan negara ketiga yang memiliki perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan juga Cina. Dan perekonomian Jepang itu bekerja secara efisien dan berdaya saing di wilayah perdagangannya. Sebanyak 3/4 dari keseluruhan total perekonomian di Jepang itu berasal dari sektor perdagangan jasa, di mana sektor jasa ini berupa bank, asuransi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Lalu Jepang juga memiliki perusahaan terbesar di dunia seperti Mitsubishi UFJ, Mitsubishi Corp, Toyota, dan Honda, dan masih banyak lagi. Lalu Jepang tidak hanya terkenal akan perekonomiannya yang sangat besar ini, namun Jepang juga terkenal akan masyarakatnya yang peduli banget sama lingkungan. Kita bisa lihat di TV atau di YouTube, di Jepang itu lingkungannya sangat rapi, bersih, dan kelihatan banget di jalan-jalannya itu nggak ada yang namanya sampah. Nah, di sini kenapa sih masyarakat Jepang itu bisa menjaga lingkungannya sampai sebersih itu? Karena masyarakat Jepang ini sudah dibiasakan dari mereka kecil untuk selalu membuang sampah di tempat sampah. Dan untuk
sampah rumah tangga itu nggak dibuang sembarangan. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu di mana masyarakat Jepang ini bisa membuang sampahnya dan bisa langsung diambil oleh petugas kebersihan. Jadi nggak langsung nyebar aja gitu sampahnya. Dan tidak hanya kebersihannya, masyarakat Jepang juga sangat terkenal akan kedisiplinannya terhadap waktu, dimana Jepang itu sangat disiplin akan waktunya dan berpikir bahwa waktu itu adalah uang. Jadi mereka nggak pernah tuh namanya kayak orang-orang Indonesia kayak ngaret-ngaret gitu. Nah, di sini pemerintah Jepang itu memberikan pajak tinggi kepada masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Makanya masyarakat Jepang itu suka banget namanya naik transportasi umum ataupun jalan kaki ataupun bisa juga bernaik sepeda, karena ya dari alasan itu, karena emang pajak kendaraannya itu tinggi banget dibuatnya. Makanya lebih baik naik kendaraan umum. Dan juga bisa dilihat kendaraan umum di Jepang itu udah kayak nyaman kan, juga udah aman dan udah bagus banget teknologinya kan. Jadi mendingan masyarakatnya ini lebih memilih ke transportasi umum. Yang terakhir mengenai tentang pendidikan Jepang. Di sekolah dasar Jepang, murid-muridnya tidak mendapat ujian hingga kelas 4 SD. Namun ujiannya ini lebih ke yang sederhana dan bukan untuk penentu utama perkembangan akademis mereka. Lalu siswa-siswa SD lebih diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang lebih bijaksana di dalam lingkungan sekitarnya. Dan untuk ujian masuk ke sekolah, baik yang apalagi terutama di universitasnya itu ujian ini bisa dikatakan keketatannya itu sangat tinggi. Makanya para pelajar di Jepang itu mempersiapkan untuk melakukan ujian-ujian tersebut dengan matang. Nah, gimana nih penjelasannya? Udah cukup buat kalian jadi tahu nggak tentang Jepang? Cukup banget ya. Jadi nambah wawasan banget. Cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk yang sudah menonton terima kasih. Bye.